Teman-teman, bertemu kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua sahabat yang setia menonton channel saya di Pondok Hipnotis ini, saya Mas Nuk mengucapkan banyak terima kasih. Dan kalian yang sudah subscribe, saya juga sangat terima kasih. Yang menonton tapi belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya ya, karena saya akan membuat video-video terbaru buat kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar tentang hipnotis, hipnoterapi, saya ingatkan kembali, silahkan hubungi saya. Bagi yang rumahnya jauh dari tempat saya di Bojonegoro, yang di luar kota, luar provinsi, luar negeri, kalian bisa belajar jarak jauh dengan saya. Jangan khawatir, saya akan bimbing kalian jadi mahir ya. Insya Allah saya paham caranya membuat kalian bisa hipnotis dengan mudah. Ini yang sering ditanyakan, apakah bisa belajar jarak jauh? Saya jawab, sangat bisa dan sangat mudah. Ada dua cara bagaimana membuat jatuh cinta lawan jenis terhadap kita. Cara yang pertama adalah kalian harus berani berkomunikasi secara langsung, yaitu melakukan PDKT, pendekatan. Itu umum dilakukan seperti halnya ketika seorang sedang jatuh cinta pada orang lain. Dia akan berusaha agar dia bisa dekat dengan orang yang dicintainya. Namun kendalanya adalah tidak semua orang itu pandai atau pintar dalam berkomunikasi secara langsung, melakukan pendekatan secara langsung. Itu cara pertama, cara umum yang dilakukan ketika seseorang ingin mendapatkan pasangan, ingin meraih hati pasangan. Ada cara kedua, yang cara ini tidak umum atau tidak lazim digunakan, yaitu dengan menghubungkan pikiran kita dengan pikiran calon target. Ya, mulai saat ini saya sebut target aja ya, biar mudah dipahami. Oke, saya lanjutkan. Untuk kalian yang susah berkomunikasi secara langsung, kalian bisa menggunakan cara ini. Ada beberapa syarat dan kondisi ketika kalian menggunakan teknik yang kedua ini, yaitu dengan teknik subjective communication, yaitu komunikasi pikiran alam bawah sadar. Tentunya ini sangat menarik buat kalian karena insya Allah ini ilmu baru, artinya baru digunakan oleh kalian yang melihat video ini, dan insya Allah bisa kalian praktekkan di rumah. Oke, saya lanjutkan. Apa itu subjective communication? Subjective communication adalah cara kita terhubung dengan pikiran bawah sadar orang lain dengan cara-cara atau teknik tertentu. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah memberikan teknik telepati. Teknik telepati itu termasuk teknik dari subjective communication, yaitu komunikasi di pikiran alam bawah sadar orang lain. Tentunya kalian sepakat dengan saya bahwa pikiran manusia itu terhubung antara satu dengan pikiran yang lainnya. Itu hal umum. Mulai dari kecil kita sudah bisa merasakan hal tersebut. Misalkan ketika seorang ibu sedang memikirkan anaknya, anak sedang memikirkan orang tuanya, maka mereka akan terhubung secara pikiran dan kuat sekali. Atau juga ketika teman-teman sedang mengalami ini, ketika sedang rindu dengan temannya, teman-teman memikirkan teman tersebut dan tiba-tiba entah kenapa teman-teman bermimpi berjumpa dengan dia, atau bahkan teman yang dirindukan tadi tiba-tiba saja menelpon untuk kalian atau WA kalian, atau bahkan datang hanya sekedar untuk bertemu kalian, dan biasanya tanpa sebab. Ya, itu adalah bentuk subjective communication atau bentuk komunikasi pikiran alam bawah sadar secara alami. Nah, di video kali ini saya akan memberikan prakteknya bagaimana cara kalian dengan sengaja menggunakan kekuatan pikiran alam bawah sadar kalian agar terhubung dengan target yang dituju. Video ini bisa digunakan oleh para cowok kepada cewek atau sebaliknya, dari cewek kepada cowok. Jadi ini bisa dilakukan oleh dua-duanya ya.
Namun karena ini saya sebagai lelaki ya atau pria yang memberikan tutorialnya di sini, maka saya menargetkan targetnya adalah cewek. Ya, bisa dipahami ya. Baik. Topik yang menarik, kita lanjutkan. Dan teman-teman mohon bersabar untuk menonton video ini sampai selesai, karena ini sangat bermanfaat sekali buat kalian. Sebab apa? Banyak WA sekali yang masuk di tempat saya yang menanyakan bagaimana sih cara mendapatkan pasangan, baik itu dalam tanda kutip hanya sebagai pasangan pacar atau pasangan untuk jodoh, untuk suami atau untuk istri. Dan ini menurut saya topik yang menarik, topik yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman di luar sana, bagaimana menggunakan kekuatan alam pikiran bawah sadar kalian agar bisa optimal dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan dalam hal ini adalah mempengaruhi pikiran orang lain agar dia tunduk dan patuh terhadap kita. Dalam hal ini dalam urusan cinta. Baik, kita lanjutkan materinya. Di depan tadi saya sudah memberikan syarat dan kondisi. Syarat dan kondisinya apa untuk bisa mempraktekkan ilmu ini? Syaratnya yang pertama adalah teman-teman harus kenal orangnya. Kenal dalam arti yang bagaimana sih? Kenal artinya minimal teman-teman itu tahu, baik itu secara langsung atau tahu secara media sosial. Jadi syarat pertama teman-teman harus tahu dulu atau kenal ya. Sedangkan syarat yang kedua, teman-teman bisa berinteraksi dengan orangnya atau ada peluang untuk berinteraksi. Yang dimaksud dengan berinteraksi apa? Yaitu teman-teman bisa melakukan komunikasi, baik itu misalkan di Facebook teman-teman bisa melakukan pertemanan, kemudian dilanjutkan dengan kontak komentar atau di Messenger ya. Jadi harus ada kontaknya, harus ada komunikasinya. Kenapa saya bahas seperti ini? Teknik ini teknik yang sangat logis, teknik yang sangat masuk akal. Saya berikan contoh yang tidak masuk akal. Misalkan nih, saya membayangkan artis Indonesia atau artis luar negeri yang cantik. Saya ingin dia menjadi pasangan hidup saya atau menjadi pacar saya. Dan tentunya ini bukan karena dia itu orang terkenal, tetapi karena memang saya tidak punya kesempatan atau tidak ada akses untuk berkomunikasi dengan dia. Meskipun dia di Instagram atau apapun, tetapi karena kendala bahasa, misalkan ini artis luar negeri, jadi kita sulit ya, karena saya juga kurang pandai untuk berbahasa Inggris gitu ya. Atau artis Indonesia, kita bisa saja mengontak dia melalui Instagram dan lain-lain. Pertanyaannya, kalau yang namanya artis itu kan fan-nya banyak, followernya banyak, jadi kemungkinan kecil sekali komen kita atau DM kita kalau di Instagram itu dibuka sama dia. Paham ya? Jadi yang logis-logis saja ketika melakukan teknik ini. Bukan berarti tidak mungkin ya, semua atas izin Allah pasti mungkin ya. Tetapi apa yang ingin saya berikan di sini adalah teknik yang logis, teknik yang masuk akal, sehingga teman-teman pun bisa mudah untuk mempraktekkan. Misalkan teman-teman mempunyai target A ya, ini cowok kepada cewek. Targetnya misalkan teman-teman sudah tahu secara langsung atau teman-teman tahu lewat media sosial. Caranya bagaimana untuk memulai teknik ini? Ini mirip dengan teknik yang saya berikan kemarin, cuma ini saya detailkan lagi ya tekniknya, khusus untuk menaruh perasaan cinta dan sayang kepada lawan jenis. Jujur saja, kenapa saya berani memberikan teknik ini kepada kalian? Karena sebelumnya sudah saya uji coba teknik ini dan 100% berhasil. Ya, tidak perlu saya sebut target saya siapa dulu, tapi demi Allah saya bersumpah bahwa teknik ini berhasil saya gunakan dan luar biasa work ya. Artinya teknik ini benar-benar real, teknik ini benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan saya memberikan teknik ini adalah untuk tujuan baik ya, terutama buat teman-teman yang sudah berumur
dalam arti sudah selayaknya untuk mendapatkan pasangan hidup. Jadi jangan salah sangka dulu, jangan bersuudzon dulu bahwa saya memberikan teknik ini yang nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Oke, saya pagari, insya Allah untuk hal-hal yang tidak baik teknik ini tidak akan bekerja. Jadi syaratnya kalian harus serius ya, serius. Ketika memang teknik ini nanti bekerja kepada kalian, kalian benar-benar harus serius, tidak boleh dibuat main-main. Oke, kita lanjutkan. Jadi begini teman-teman, ketika kalian kemarin melihat video saya yang sebelumnya tentang telepati atau mempengaruhi pikiran bawah sadar orang lain jarak jauh, itu benar-benar teknik yang luar biasa sekali, teknik yang sangat powerful, teknik yang wow, menurut saya dahsyat karena saya sendiri sudah mempraktekannya ya. Jadi di video ini saya akan memberikan detailnya bagaimana. Misalkan kalian mempunyai target si A ya, untuk menjadi pasangan kalian agar orang tersebut jatuh cinta kepada kalian. Apakah ini terdengar tidak masuk akal? Oke, saya jawab ini sangat masuk akal ya, asal kalian tahu caranya. Kalian tentu tahu lagu Dewa 19 yang dinyanyikan oleh Bang Once ya. Salah satu liriknya seperti ini: aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Oke, itulah penggalan bait syair yang ada di lagu Dewa 19. Coba kalian renungkan maknanya. Itulah yang membuat keyakinan bahwa kita itu bisa membuat orang lain atau target itu jatuh cinta kepada kita meskipun dia tidak cinta kepada kita. Oke, setelah teman-teman tadi saya nyanyikan sepenggal bait tadi, harusnya teman-teman percaya dan yakin bahwa kita ini sebagai cowok ini mampu menaklukkan hati wanita meskipun tidak harus ketemu langsung di awalnya. Kalian bisa mempraktikkan ini, baik target itu setiap hari ketemu atau target tersebut ada di media sosial. Dan saya sendiri ini sudah mempraktikkan dua-duanya dan berhasil semua. Oke, berapa jumlahnya tidak perlu saya sebut di sini. Jadi ini cukup untuk konsumsi pribadi saya ya. Apakah saya mengajarkan hal ini untuk kejelekan? Sama sekali tidak ya teman-teman. Kembali lagi ke topik awal bahwa saya itu mengajarkan untuk kebaikan kalian agar kalian mendapatkan pasangan sesuai yang kalian inginkan. Tentu kalian penasaran, kenapa Mas Nur harus memberikan pembukaan yang cukup lama? Apakah ini membosankan? Insya Allah tidak ya, karena ini sangat penting. Mindsetnya harus ditata dulu sebelum kalian mendapatkan ilmu atau pusakanya ya. Sepakat ya? Kalau Anda sepakat, saya berikan ilmunya. Ilmu ini menggunakan teknik komunikasi pikiran alam bawah sadar kita. Saya akan bercerita cara saya, nanti bisa ditiru teman-teman ya. Dulu ketika saya menargetkan seseorang wanita yang menurut saya itu sangat cantik ya, kalau nggak cantik saya tidak mungkin saya target ya. Cowok itu walaupun muka pas-pasan atau apapun harus percaya diri sekali, berani mendapatkan cewek yang cantik. Pengalaman saya ketika saya menggunakan komunikasi pikiran alam bawah sadar, saya menargetkan cewek tersebut sebelumnya tidak pernah kenal teman-teman. Ini yang luar biasa. Saya belum pernah bertemu sekalipun dengan target, karena saya melihat dia di media sosial dan menurut saya ini cantik, hingga saya melakukan add pertemanan dengan dia. Dan itu pun jangan dikira saya itu langsung melakukan PDKT atau inbox atau messenger, enggak, sama sekali enggak. Saya gunakan tesnya ketika menggunakan ilmu pikiran bawah sadar ini. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Cewek tersebut adalah tipe-tipe cewek yang saya sukai. Cewek tersebut satu cantik, yang kedua kulitnya putih, yang ketiga ini agak sedikit galak ya, atau judes ya kalau orang bilang. Dan itu sangat menantang di pikiran saya untuk menaklukkannya. Itulah tipe cewek yang menurut pribadi saya ini bisa menarik hati dan pikiran saya. Oke, langsung saja ya tekniknya bagaimana. Jadi teman-teman, dulu ketika saya menarget dia,
walaupun saya sudah di-add pertemanan oleh dia, artinya kita sudah berteman di Facebook, tapi saya tidak melakukan hal-hal yang layaknya orang lain lakukan, yaitu komen-komen, nge-like foto atau apa. Enggak, sama sekali tidak saya lakukan. Saya hanya meng-add dia agar dia berteman dengan saya, itu saja. Terus langkahnya bagaimana? Yang saya lakukan adalah ketika saya sudah mendapatkan foto profilnya, saya pilih di antara album fotonya itu, saya pilih yang menurut saya ini menarik buat saya. Ya, ini sangat penting sekali. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mendetailkan gambaran pikiran. Jadi saya memilih salah satu foto yang menurut saya ini menarik buat saya. Jadi sebelum menjelang saya tidur, biasanya tengah malam seperti ini, seperti sekarang ya, jam berapa ini? Nah, ini jam setengah satu ya, setengah satu malam atau jam 12 lebih pagi ya. Jadi teman-teman, saya lanjutkan. Jadi sebelum menjelang tidur, saya sempatkan untuk membuka media sosial, yaitu Facebook. Saya lihat foto tersebut, bahkan saya simpan di HP saya. Saya lihat, kemudian saya perhatikan, saya bayangkan dia. Saya mengirimkan perasaan ke dia. Saya mengirimkan perasaan rindu ke dia. Saya membayangkan bahwa saya itu benar-benar kangen sama dia. Saya membayangkan bahwa saya itu rindu sama dia. Dan ketika saya membayangkan tersebut, saya ada di tempat tidur. Di posisi ini adalah posisi yang paling enak, paling nyaman untuk mengirimkan getaran rasa kita ke dia. Karena apa? Ketika kita mau tidur, ini adalah pikiran kita sedang beristirahat, gelombang otak kita dalam kondisi rileks atau di gelombang alfa, ya, benar-benar santai, benar-benar nyaman sekali untuk mengirimkan gelombang rasa ke target. Jadi yang saya kirimkan pertama kali adalah gelombang rasa, ya, ini perlu dipahami. Jadi yang saya kirimkan gelombang rasa. Sambil saya tiduran, saya memeluk guling. Saya bayangkan dia, saya lihat foto dia, saya tersenyum sendiri, tersenyum bahagia maksudnya. Saya benar-benar jatuh cinta sama dia. Saya membayangkan dia sangat cantik sekali dan luar biasa, sangat terpesona ya, sehingga benar-benar saya menggunakan seluruh rasa saya untuk mengirimkan perasaan ke dia, ya. Dan luar biasa ya. Ini kalau bahasa orang yang mempelajari tentang subjective communication atau komunikasi pikiran alam bawah sadar, dia mengirimkan yang namanya ini loh teman-teman. Nah, di slide sini. Ini namanya simbol hati ya. Dikirim ke target. Kalau saya bilang ini adalah perasaan yang saya kirimkan ke target. Dan ini saya terus lakukan setiap malam menjelang tidur. Ya. Setiap menjelang tidur saya selalu melihat foto dia di album HP saya. Saya sempatkan melihat media sosialnya dia, saya buka-buka Facebooknya, statusnya dan lain-lain. Saya sangat bahagia. Dan luar biasanya, benar-benar ini ketika saya menggunakan rasa saya, ini tembus ke dalam rasa dia. Itu teknik pertama adalah mengirimkan rasa kita agar tembus ke dalam rasanya si target. Kalau bahasa gampangnya itu kita mengirimkan miss call ya, seperti kita sedang telepon tapi kita miss call saja. Dan insya Allah yang di sana pun akan terasa, dia akan merasakan gitu, ada sesuatu entah apa, dia tiba-tiba saja mungkin dia kepingin aja dia lihat status kita atau bagaimana. Karena memang untuk target kali ini memang saya tidak pernah bertemu dengan dia atau belum pernah bertemu, belum pernah komunikasi sama sekali sama dia. Jadi memang yang saya lakukan adalah mengirimkan gelombang rasa ke dia. Saya menggetarkan hati saya, menggetarkan vibrasi saya, getaran saya, agar tembus di hati dia. Itu yang pertama saya lakukan. Dan itu saya lakukan berulang-ulang. Ya, tujuannya adalah menembus rasa. Jadi catat ya, yang pertama adalah tujuannya adalah menembus rasa. Harus paham ini. Kemudian yang kedua bagaimana? Langkah kedua,
saya tuh menembus pikirannya dia. Setelah pertama tadi saya menembus rasa, saya miss call dia di level rasa, baru saya melakukan teknik yang kedua, saya menembus di pikirannya dia. Bagaimana caranya? Mulailah saya berkomentar di statusnya dia, tapi saya tidak inbox dia, jangan ya. Saya hanya berkomentar, komentar pun hal-hal yang sepele, atau saya hanya nge-like statusnya dia. Dan kadang-kadang saya membuka album fotonya di Facebook itu, saya like beberapa fotonya. Tujuannya apa? Untuk memancing dia ya, supaya dia ada perhatian sama kita, ada attention sama kita. Dan pernah saya coba, saya buka album fotonya, saya like di atas 10 fotonya. Mau tidak mau dia akan terpancing ya. Karena apa? Jarang sekali orang yang melakukan tindakan seperti itu, Pak. Tidak pernah, jarang komentar lah dulu, Pak. Bahkan saya di awal-awal malah saya tidak komentar di statusnya, tapi saya nge-like fotonya banyak sekali. Kalau di Facebook kan ada yang namanya notif tuh, pasti dia dapat notifnya. Tiba-tiba berandanya keluar notif dari kita semua. Itu untuk memancing ya. Dan saya masih ingat sekali ketika saya membuat status di Facebook, dia masuk komentar di status saya. Dan tahu nggak teman-teman komentarnya? Yang lain komentarnya baik, karena saya sebagai seorang trainer biasanya saya membuat status-status yang memotivasi, status-status yang baik lah ya. Tetapi komentarnya dia paling nyeleneh sendiri. Yang lain komentarnya bagus, dia satu komentar tapi jelek. Wah, ini luar biasa ini, dan ini menantang saya begitu ya. Artinya saya sadar yang pertama bahwa getaran yang saya kirim, getaran rasa itu sudah terkoneksi dengan dia, sudah saya miss call dia. Tinggal saya memainkan yang namanya getaran di pikirannya dia. Ini menarik kan? Oke, kita lanjut. Setelah dia berkomentar di status Facebook saya pun menjawabnya dengan emote ya, atau apa bahasanya, emotification ya, itu loh, simbol-simbol ya. Itu aja, saya enggak ngetik apapun gitu. Itu teknik kedua ya. Saya belum telepon, belum WA, belum dapat WA-nya, belum messenger. Tapi setiap malam menjelang tidur atau bahkan siang hari kalaupun saya akan tidur, ketika saya memeluk guling, saya selalu melihat HP, saya lihat statusnya dia, saya lihat foto-fotonya dia, dan saya membayangkan saya rindu sekali dengan dia, saya membayangkan saya kangen sekali dengan dia, saya benar-benar jatuh cinta dengan dia ya. Itu saya lakukan terus menerus. Itu masuk dalam getaran rasa. Kemudian saya harus dilanjutkan dengan masuk di getaran pikiran. Dan ajaibnya, tahu nggak teman-teman, setelah mungkin beberapa hari ya, dia tiba-tiba inbox saya. Saya tidak inbox duluan ya, dia messenger saya pertama kali. Dari situlah komunikasi berlanjut. Oke, dia yang inbox duluan ya, awalnya inbox biasa gitu ya. Akhirnya disitulah terbuka yang namanya komunikasi berlanjut. Dia memberikan nomor WA-nya, hingga kita berkomunikasi lewat WA dan messenger. Dan akhirnya setelah beberapa hari komunikasi, saya minta izin untuk telepon ya, karena memang saya belum pernah mendengar suaranya dia, dan dia pun mungkin dia mendengar suara saya ya, karena saya sering upload video di Facebook maupun di YouTube ya, jadi dia mungkin tahu lah gitu. Tapi kalau dia, saya belum pernah mendengar suara dia. Dan ajaibnya, ketika saya telepon untuk pertama kalinya, luar biasa. Saya benar-benar bahagia sekali mendengar suara dia. Dan dari ujung sana, di ujung telepon, saya merasakan hal yang sama dari dia. Walaupun di awal telepon itu tidak membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi, masih umum, masih perkenalan ya, masih hal-hal yang awal lah ya. Kita belum bicara yang macam-macamnya, bicara gak penting begitu ya. Tapi itu luar biasa. Dan perlu teman-teman ketahui juga, ketika teman-teman diberi kesempatan menelpon untuk pertama kali, jangan lama-lama. Itu tekniknya, harus pakai teknik. Telepon sebentar saja, pura-pura kita itu ada kesibukan, meskipun teman-teman ketika itu belum benar-benar sibuk ya.
kita lanjutkan lagi, janjian lagi, telepon sebentar, seperti itu terus ya, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Tujuannya apa? Kita membangun imajinasi di pikirannya. Yang pertama tadi kita sudah menggetarkan rasanya dia. Yang kedua, kita menggetarkan di pikirannya dia. Kita bangun imajinasinya dia. Karena apa rahasianya? Karena wanita itu lebih cenderung menggunakan perasaannya, jadi tidak menggunakan logikanya. Kita sebagai cowok jangan ikut sama dia. Artinya kita jangan mengikuti perasaan ya. Kita harus pakai logika. Kita harus ada timingnya, ada waktunya. Kapan kita telepon, kapan kita ngubungi, kapan kita nggak telepon, kapan kita nggak menghubungi dia. Paham ya? Kalian juga harus cerdik dan pandai. Oke, semakin menarik bukan? Oke, saya lanjutkan. Memang ini video ini agak panjang, tetapi ini sangat bermanfaat buat kalian. Saya yakin ini kalian benar-benar akan tertarik dengan apa yang saya lakukan. Saya lanjut. Jadi teman-teman, ketika kalian tahu bahwa wanita itu lebih menggunakan rasanya, lebih menggunakan feelingnya, perasaannya, maka kita sebagai cowok, kita juga harus menggunakan logika kita. Itu yang penting. Jangan terbawa arus. Kita yang mengendalikan dia, bukan kita dikendalikan oleh dia. Itu penting sekali. Kalian harus tahu batasannya ya, harus jelas. Paham ya? Karena tujuan di awal kalian yang menarget dia, bukan dia yang menarget kita. Paham ya? Jadi kita yang menarget dia, kita yang nembak dia. Dan ketika saya sudah beberapa kali komunikasi sama dia, mulailah saya di dalam komunikasi tersebut menyelipkan kata-kata yang dalam tanda kutip, bukan rayuan atau gombalan ya, sesuatu yang nyerempet-nyerempet begitu ya, nyerempet-nyerempet rasa dan sebagainya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Cewek tersebut nembak saya duluan. Demi Allah, cewek tersebut nembak saya duluan, bukan saya yang nembak dia duluan. Padahal kalau teman-teman tahu, saya yang menarget dia, saya yang ngejar dia. Tapi yang terjadi sebaliknya, justru dia yang nembak saya duluan. Real ini terjadi teman-teman. Respon saya bagaimana? Ya saya terima. Paham ya? Jadi ini luar biasa sekali. Tadi di awal saya mengatakan teknik untuk menggetarkan rasa adalah sebelum tidur. Dalam kondisi kita rileks, dalam kondisi gelombang kita di alfa, gelombang kita santai, kita bayangkan terus menerus, kita menggunakan perasaan kita, kita melibatkan rasa kita, sayang kita, kangen kita peluk mungkin dengan imajinasi guling bahwa itu dia ya. Kita bayangkan juga tanda kutip kita tidur dengan dia, kita peluk dia, kita kasih sayang dia. Rasakan sampai kalian tertidur, biarkan itu, dan lakukan berulang-ulang, baik itu siang atau malam. Tapi yang bagus biasanya malam, karena apa? Suasananya mendukung, hening, dan biasanya energi malam itu luar biasa kuat sekali ya. Itu untuk menembus di getaran rasa. Kemudian untuk menembus di getaran pikirannya dia, saya memikirkan dia berulang-ulang, baik itu dalam keadaan apapun, di siang atau apapun saat aktivitas. Ketika saya melakukan pekerjaan pun, pikiran saya tidak bisa lepas sama dia ya. Bener-bener saya lagi jatuh hati sama dia, saya pikirkan dia terus menerus, bayangan dia selalu hadir di pikiran saya, apapun aktivitas saya ya. Ibarat kata hormon saya ini benar-benar keluar, hormon jatuh cinta saya keluar ya. Dan ini berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu saya terbayang sama dia siang malam ya. Ibarat kata ini benar-benar jatuh cinta sama dia. Dan efeknya apa tadi? Dia yang nembak saya duluan. Selanjutnya cerita bagaimana tidak saya bahas di sini karena ini ranah pribadi ya. Jadi saya hanya menyampaikan bagi teman-teman yang di luar sana, yang masih jomblo, yang kesulitan mendapatkan jodoh, yang kesulitan mendapatkan pasangan, yakinlah ya bahwa kita itu dengan izin Allah, dengan izin Tuhan, kita bisa mempengaruhi alam bawah sadar orang lain itu dengan mudah, sangat mudah sekali. Dan buat teman-teman di luar sana, mulai saat ini tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak percaya diri untuk mendapatkan pasangan. Kalau saya bisa, tentu kalian juga bisa. Apakah saya itu termasuk laki-laki atau pria yang ganteng? Menurut saya biasa saja ya. Menurut saya biasa saja gitu ya. Tidak ganteng dan juga tidak jelek amat sih, kan begitu. Tapi yang menarik
Orang yang menyatakan jatuh cinta kepada saya, yang nembak saya duluan itu sangat cantik teman-teman, luar biasa cantik, dan usianya lebih muda dari saya beberapa tahun. Cantik, putih, luar biasa lah cantik ya, dan pinter orangnya, smart, pinter. Orang tersebut sangat tidak mudah ditaklukkan oleh pria-pria, tetapi saya dengan mudah menaklukkan hatinya, menaklukkan pikirannya. Jadi kuncinya teman-teman ada dua. Kalian harus memasuki di getaran rasa, di getaran rasanya dia. Gunakan perasaan kalian, feeling kalian. Kalian harus bisa benar-benar menjiwainya. Syaratnya menjiwai bagaimana? Memang kalian harus benar-benar jatuh cinta sama dia. Kalau tidak jatuh cinta, susah bagi kita untuk menjiwai ya. Berpura-pura jatuh cinta itu kan susah ya. Pura-pura jatuh cinta itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya. Tuh syarat pertama. Syarat kedua, kalian getarkan di pikirannya. Kalian kirimkan gelombang di pikiran alam bawah sadarnya dia. Kita mainkan di sana. Setelahnya kalian tidak lanjuti dengan tindakan yang nyata. Paham ya? Apa itu? Komunikasi, berani berbicara. Kalau ada kesempatan ketemu, berani ketemu langsung ya. Meskipun di awal kalian tidak berani menyapa, cukup hanya untuk bertatap muka saja, saling melihat saja cukup, itu di awal. Tapi kalau itu sering dilakukan, dia akan tergetar sendiri. Saya yakin dia akan menerima sinyal kita. Pasti 100% saya yakin dia akan menerima sinyal yang kita kirimkan ke dia, dan dia akan merasa. Paham ya? Jadi ini menarik sekali. Kuncinya tadi, pertama harus yakin, yang kedua tahu tekniknya. Tekniknya bagaimana tadi, saya ulang lagi. Getarkan rasanya dia, kirimkan ini gelombang cinta ya ke dia di level rasa, dan kita mainkan pikiran alam bawah sadar dia agar dia selalu teringat kita. Nah itu masuknya di ranah alam pikiran bawah sadar, ingatannya agar dia terbayang-bayang dengan kita. Itu adalah mainnya di pikiran alam bawah sadar. Boleh kita berkomunikasi secara media sosial, kita chat, kita WA, kita telepon dan lain-lain ya. Untuk yang saya ceritakan tadi tidak hanya selesai di media sosial ya teman-teman, perlu kan catat, saya sudah ketemu dan tidak perlu saya ceritakan lah ya. Artinya ilmu ini luar biasa sekali teman-teman. Ini yang saya bagikan dan saya sharing di sini sudah saya uji coba sendiri, dan itu berhasil, 100% berhasil. Padahal ini menurut saya pribadi, ini adalah ilmu, menurut saya ya, ini masih ilmu dasar, ilmu level dasar. Saya belum menggunakan teknik yang lebih tinggi lagi yang saya gunakan. Tentunya saya punya tekniknya yang jauh lebih tinggi lagi dari ini. Tapi ini menurut saya sudah sangat cukup bagi teman-teman di luar sana yang WA ke saya. Banyak sekali WA yang masuk ke saya menanyakan bagaimana untuk memengaruhi pasangannya yang kabur, atau memengaruhi orang yang belum jatuh cinta sama dia atau target dia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan gunakan dengan cara yang bijak. Saya tidak bertanggung jawab terhadap penggunaannya, tapi saya jamin, saya pagari di sini bahwa ketika kalian menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk tujuan yang tidak benar, saya sebagai guru hipnotis, ahli pikiran alam bawah sadar, saya pagar di sini kalian tidak akan tembus ketika tujuan kalian jelek ya. Jadi gunakan dengan bijak ilmu ini. Bahasa kalau orang spiritual ini, saya ijazahkan ilmu ini ke kalian, silahkan kalian gunakan. Bukan untuk anak-anak ya, karena memang ada beberapa yang WA saya itu masih di bawah umur. Tidak, ini khusus yang dewasa dan memang benar-benar ingin mencari pasangan yang serius. Dan jangan lupa buat kalian yang muslim, kalian berdoa, kalian sholat yang rajin, kalian wirid dzikir, kalian berdoa pada Allah untuk memohon dimudahkan jalannya. Karena dengan doa dan ibadah-ibadah yang lain itu kalian benar-benar kuat, powerful ya, luar biasa. Teknik ini adalah bagian dari doa kita, paham ya, dipahami. Teknik ini adalah bagian dari doa. Jadi memang Tuhan menciptakan pikiran kita dengan sangat kompleks, dengan sangat luar biasa ini, sangat canggih sekali ini, dapat kita gunakan dengan bijak.
ya. Dan buat teman-teman lain, silahkan yang suka meditasi lakukan meditasi, yang suka yoga silahkan lakukan yoga. Kalian harus berlatih menggunakan teknik pernafasan kalian agar kekuatan kalian ini keluar, agar power kalian ini keluar. Dan jika kalian ingin kontak saya, silahkan komentar di bawah. Nanti ada WA yang saya taruh di bawah ya. Silahkan kalian komentar di sana. Dan kalau ingin chat langsung silahkan juga. Tapi ya harus sabar karena memang banyak biaya yang masuk ya. Walaupun saya online kok gak dibuka-buka, mohon maaf, ini bersabar ya karena banyak yang masuk. Saya jawab satu persatu. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.